Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua, alhamdulillah. Hadir semua kita hari ini? Siapa yang tidak hadir? Oh, Sari. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Semoga cepat sembuh. Baik. Kita hari ini akan belajar materi fisika. Tetapi sebelum Bapak masuk ke dalam materi, Bapak akan memberikan simulasi terlebih dahulu tentang fisika. Baik, apakah anak-anak semua mempunyai senter di rumah? Pasti tentunya punya ya. Tahu tidak, kenapa pada senter tersebut ketika kita masukkan baterai dia akan menyala? Ada yang tahu apa fungsi baterai pada senter tersebut? Ya, benar. Fungsi baterai yaitu sebagai penyuplai atau sumber tegangan yang menghasilkan arus sehingga senter bisa menyala. Kalau senter tidak menggunakan baterai, maka dia tidak akan menyala. Di mana tegangan yang diberikan itu dialiri arus ke bola lampu pada senter sehingga menghasilkan bola lampu yang menyala. Tahu tidak kenapa apa yang dinamakan tegangan dan arus tersebut? Yaitu tentang kelistrikan. Sebelum kita belajar tentang kelistrikan, kita harus tahu dulu dasar ilmu kelistrikan tersebut, yaitu adanya tegangan dan arus. Oke, kita di sini akan belajar tentang hukum Ohm. Ada yang tahu hukum Ohm itu apa? Hukum Ohm yaitu merupakan salah satu cabang ilmu hukum dasar yang mempelajari tentang kelistrikan. Di mana pada hukum Ohm tersebut inilah kita dapat menentukan tegangan, arus, dan hambatannya. Baik, tujuan kita mempelajari hukum Ohm yaitu Bapak catat terlebih dahulu indikatornya. Indikator atau tujuan pembelajaran tentang hukum Ohm. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian hukum Ohm. Kedua, mendeskripsikan konsep rumus pada hukum Ohm. Faktor yang ketiga, mendeskripsikan hukum Ohm dalam rangkaian. Dalam rangkaian seri dan paralel. Pak, menyelesaikan soal menggunakan hukum Ohm. Terakhir, menerapkan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Di sini indikator atau tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian hukum Ohm. Yang kedua ada mendeskripsikan konsep rumus pada hukum Ohm. Yang ketiga mendeskripsikan hukum Ohm dalam rangkaian seri dan paralel.
Yang keempat, menyelesaikan soal menggunakan hukum Ohm. Dan yang terakhir, menerapkan atau mengaplikasikan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendeskripsikan hukum Ohm. Tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang hukum Ohm, yaitu hukum dasar yang mempelajari tentang kelistrikan dan bertujuan untuk memperkecil arus, tegangan, dan hambatan atau resistansinya. Baik, hukum Ohm diperkenalkan atau diciptakan oleh seorang ilmuwan fisikawan dari negara Jerman, yaitu Georg Simon Ohm pada tahun 1825, di mana konsep atau penelitiannya yaitu mengukur atau memperkecil arus tentang tegangan, di mana apabila tegangan yang diberikan semakin besar, maka akan menghasilkan kuat arus yang semakin besar pula. Jadi kesimpulan tentang pengertiannya, hukum Ohm berbanding lurus, tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian akan berbanding lurus dengan kuat arus, dan kuat arus akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Oke, berdasarkan pengertian yang telah Bapak paparkan, bisa kita deskripsikan konsep rumus pada hukum Ohm. Yaitu tadi ada kata-kata kuat arus. Kuat arus, ada tegangan dan hambatan. Kuat arus disimbolkan dengan huruf I besar, tegangan V, dan hambatan R. Maka rumus dari hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R. Atau lebih singkatnya kita menggunakan rumus segitiga I V per R. Ini keterangan dari rumusnya. Kuat arus satuannya yaitu ampere, tegangan volt, dan hambatan ohm. Oke. Dari rumus ini dapat kita ketahui yang bahwa kuat arus listrik pada suatu rangkaian selalu berbanding lurus atau sebanding dengan tegangan pada titik-titik ujung rangkaian tersebut, dan akan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistansinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rangkaiannya, di mana hukum Ohm dalam rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel. Oke. Rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan menggunakan penerapan hukum Ohm. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara berderet atau secara berkesinambungan. Sedangkan rangkaian paralel yaitu rangkaian yang disusun secara menyilang atau bercabang di salah satu titiknya. Kalau kita menggunakan dengan rumus hukum Ohm tadi yaitu I sama dengan V per R, maka kita gambarkan dulu rangkaian seri, di mana rangkaian seri disusun secara berderet, R1, R2, dan R3. Maka kita pakai rumusnya total R1 tambah R2 tambah R3. Di sini kita lihat bersama pada rangkaian seri bertujuan untuk memperbesar hambatan atau memperbesar resistornya karena rangkaiannya bertambah. Sedangkan pada rangkaian paralel dia disusun secara bercabang seperti ini.
akan didapatkan penerapan pada rangkaian paralel menggunakan hukum Ohm, di mana rangkaian yang secara bercabang didapatkan rumusnya sifat RP atau sifat rangkaian paralel sama dengan sifat R1 tambah sifat R2 tambah sifat R3. Jadi kalau kita menerapkan rangkaian paralel dalam hukum Ohm, maka akan didapatkan nilai R resistornya itu semakin kecil. Oke, sampai di sini sudah paham anak-anak semua? Apakah kita bisa, Bapak akan memberikan salah satu contoh soal agar menguatkan pemahaman anak-anak semua ya. Kalau diperhatikan, Bapakku sebelah sini ya. Diketahui, mau dicatat semua ya. Diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai kuat arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 miliampere. Berapakah nilai resistansinya? Oke, tolong perhatikan anak-anak semua. Kita lihat dulu soalnya. Kita perhatikan dulu soalnya ya. Diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt. Berarti nilai tegangan 24 volt yang diketahui. Dan nilai kuat arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 miliampere. Ampere meter ini merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur kuat arus pada satu rangkaian. Kalau alat ukur untuk mengukur tegangan itu dinamakan voltmeter. Oke. Dan yang jadi pertanyaannya, berapakah nilai resistansinya? Nanti itu nilai R. Kita tulis dulu skema jawabannya. Diketahui tegangan sebesar 24 volt, kuat arus sebesar 10 miliampere. Miliampere. Beda tidak? Mili dengan ampere. Tentu saja itu beda. Apakah masih ingat tabel untuk menentukan tingkatan antara mili ke senti dan ke kilo? Ini Bapak tulis kembali ya, agar anak-anak semua masih ingat. Oke, ada 7 tingkatan. Kalau dia tingkatan tangganya menurun, itu berarti dikali 10 tiap tangganya. Dikali 10 kalau dia menurun,
tiap tangga. Kalau dia naik dibagi 10 tiap tangga. Oke, di sini mili terletak pada tangga terakhir. Kita mau ubah dia ke dalam bentuk meter atau bentuk dalam bentuk ampere. Berarti ampere ada di sini. Kita ganti saja dengan ampernya. Biar lebih jelas dengan pembelajaran kita. Oke, berarti dia naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Kalau kita mau ubahnya berarti 10 dibagi 1000, 0,01 ampere. Coret 1, coret, tinggal 02, naikkan ke atas jadinya 0,01. Secara mudahnya. Sedangkan yang ditanyanya yaitu berapakah nilai resistansi? Tanya R-nya berapa? Hambatan atau nilai resistansinya. Sesuai dengan rumusnya tadi, I sama dengan V per R. Tetapi di sini yang ditanya adalah R. Maka kita buat tadi di sini rumus segitiga agar lebih mudah kita dalam menghitung atau mencari nilai pada hukum Ohm. Dan ditanya R. R berarti rumusnya V per I. Oke. Berarti R V per I. Tegangan dibagi kuat arus. Di mana nilai V sebesar 24 volt dan kuat arus sebesar 0,01 ampere. Jadi jawabannya 2400 ohm. Cara mudah membagi, kan ini ada dua nol. Kalau kita naikkan ke atas, gabungkan saja dia, karena ini ada koma, maka jadinya 2400. Oke, dapatkan hasil. Dari sejauh pemaparan yang telah Bapak paparkan tadi, seyogianya Bapak akan menampilkan percobaan agar pemahaman anak-anak tentang hukum Ohm tidak hanya semata-mata terpaku atau terpacu dalam penerapan teorinya saja. Karena kalau teori tanpa praktek itu rasanya hampa. Kita belajar teori saja tanpa praktek susah mengingatnya. Kalau kita ada melakukan praktek, otomatis kita akan mengingatnya lebih mudah. Oke, baik anak-anak semua. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang definisi hukum Ohm dan perumusan persamaan hukum Ohm. Di dalam hukum Ohm terdapat 3 variabel, yaitu ada variabel V sebagai beda potensial atau tegangan listrik, ada variabel I sebagai kuat arus listrik, dan ada variabel R sebagai hambatan atau resistansinya. Oke, di sini Bapak akan menampilkan atau mempraktekkan percobaan tentang hukum Ohm dengan metode atau secara simulasi PET. Di sini anak-anak bisa lihat semua. Bapak bagi 2 halamannya, ada halaman sebagai percobaan atau tabel percobaan dan sebagai percobaannya. Di sini Bapak menggunakan 8 percobaan. 4 percobaan kita gunakan dengan nilai tegangannya yang tetap dan hambatannya yang diubah. Sedangkan percobaan 5, 6, 7, 8 itu dengan nilai hambatan yang tetap, sedangkan nilai tegangannya yang diubah. Oke. Kita mulai saja. Di sini kita menggunakan tegangan 4,5 volt atau 3 baterai. Satu baterai senilai 1,5 volt ya. Kita langsung saja percobaan pertama. Dan nilai hambatan 4,5 volt. Nilai hambatan kita ambil dari yang terendah terlebih dahulu. Kita gunakan 114 ohm.
114 ohm. Oke, di sini yang terbaca pada percobaan virtualnya nilai kuat arus sebesar 39,5 mA. 39,5 mA. Oke. Di sini kenapa mili? Karena nilai yang diberikan itu kecil. Oke, selanjutnya percobaan kedua. Ini semua 4,5 volt lah. Oke. Percobaan 2 kita naikkan nilai hambatannya ke nilai 200. Oke, 205 saja. 205 ohm. Maka terbaca nilai kuat arus di percobaan yaitu sebesar 22 mA. 22 mA. Oke, ke percobaan ketiga. Kita naikkan lagi nilai hambatannya ke 300. Oke, 308 saja. 308. Maka nilai kuat arus yang terbaca di percobaan sebesar 14,6 mA. Kita catat 14,6 mA. Oke. Percobaan terakhir atau percobaan keempat, kita naikkan lagi nilai hambatannya ke 400. Oke, 411. Kita catat 411 ohm. Jadi nilai kuat arus yang terbaca di percobaan sebesar 10,9 mA. 10,9 mA. Oke, sudah selesai untuk percobaan tentang tegangan. Sekarang kita lakukan percobaan selanjutnya, yaitu nilai hambatan atau resistansinya yang tetap. Kita berikan nilai resistansi sebesar 115 ohm. 115 ohm untuk keempat percobaan. Di sini yang kita ubah yaitu tegangannya. Yang pertama kita mulai dengan tegangan yang terendah, satu baterai. Oke, langsung saja. Satu baterai 1,5 volt. Maka nilai kuat arus yang terbaca sebesar 13 mA. 13 mA. Oke. Selanjutnya percobaan ke-6 dengan nilai hambatan yang tetap. Kita naikkan lagi tegangannya menjadi 2 baterai, itu menjadi sebesar 3 volt. Oke. Kita catat 3 volt. Maka nilai kuat arus yang terbaca di layar yaitu sebesar 26,1 mA. Selanjutnya untuk percobaan ke-7 dengan nilai hambatan tetap, tegangannya kita naikkan menjadi 4,5 volt atau menggunakan 3 baterai. Oke, 4,5 volt. Maka nilai kuat arus yang terbaca di layar
sebesar 39,1 volt. Maaf, 39,1 miliampere. Dan percobaan ke-8 atau percobaan terakhir dengan menggunakan hambatan yang tetap dan tegangannya yang diubah. Kita naikkan lagi menjadi 4 baterai, yaitu sebesar 6 volt. Maka nilai kuat arus yang terbaca di layar sebesar 52,2 miliampere. Oke. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan bersama, maka didapatkan kesimpulan yang bahwa apabila diberikan nilai tegangan atau beda potensial yang tetap pada suatu rangkaian, sedangkan nilai hambatannya diubah yaitu diperbesar, maka kuat arus yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, apabila hambatan yang diberikan pada suatu rangkaian itu tetap, sedangkan nilai tegangannya makin diperbesar, maka akan menghasilkan nilai kuat arusnya yang semakin besar pula. Jadi bisa kita catat di sini, jika tegangan diperbesar, maka kuat arus akan semakin besar pula. Sedangkan satu lagi, jika hambatan diperbesar, maka kuat arus akan semakin kecil. Oke, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan tentang hukum Ohm, di mana apabila tegangan atau beda potensial yang diberikan itu semakin besar pada suatu rangkaian, maka akan menghasilkan nilai kuat arusnya yang akan semakin besar pula. Dan sebaliknya, jika hambatan yang diberikan pada suatu rangkaian itu makin diperbesar, maka akan menghasilkan nilai kuat arus yang semakin kecil. Oke, baik anak-anak. Tadi Bapak sudah menjelaskan atau mempraktekkan percobaan menggunakan hukum Ohm, yaitu menggunakan verbal simulasi PET. Baik, kita dapatkan tadi hasil percobaannya, yaitu kita lakukan sebanyak 8 percobaan. Bapak tulis kembali di sini. Kita menggunakan 4 percobaan dengan nilai tegangan yang tetap, dan 4 percobaan lagi dengan nilai hambatannya yang tetap. Yang pertama, jadi kita menggunakan 4,5 volt di setiap percobaan pada tegangan. 4,5 volt keempat percobaannya. Oke, di sini yang kita ganti-ganti atau kita perbesar pada nilai hambatannya. Yang pertama, pada percobaan pertama kita gunakan 114 ohm hambatannya. Maka nilai kuat arus yang terbaca pada layar tadi sebesar 39,5 miliampere.
Pada percobaan kedua, dengan menggunakan tegangan 4,5 volt dan hambatannya diperbesar menjadi 205 ohm, maka nilai kuat arus yang terbaca pada layar sebesar 22 miliampere. Percobaan ketiga, masih dengan tegangan yang sama dan hambatannya diperbesar menjadi 308 volt. 308 ohm, maka didapatkan hasil kuat arusnya sebesar 14,6 miliampere. Percobaan keempat, pada tegangan yang sama masih dan hambatannya diperbesar lagi menjadi 411 ohm, maka didapatkan nilai kuat arus pada layar sebesar 10,9 miliampere. Oke, ke percobaan selanjutnya. Di sini kita ganti di mana hambatannya yang tetap sedangkan tegangannya yang kita perbesar. Di sini kita menggunakan hambatan sebesar 115 ohm ke 4 percobaan. Oke. Di percobaan pertama kita gunakan tegangan yang kecil terlebih dahulu, yaitu 1,0 volt atau 1 baterai. Maka dihasilkan kuat arus yang terbaca pada layar tadi sebesar 13 miliampere. Pada percobaan kedua dengan hambatan yang tetap, kita pasang 2 baterai atau sebesar 3 volt, maka didapatkan kuat arus yang dibaca pada layar sebesar 26,1 miliampere. Pada percobaan ketiga masih dengan hambatan yang sama dengan menggunakan 3 baterai atau 4,5 volt, maka didapatkan hasil kuat arus pada layar sebesar 39,1 miliampere. Dan pada percobaan terakhir dengan hambatan yang sama, kita naikkan lagi nilai beda potensial atau tegangannya sebesar 6 volt atau menggunakan 4 baterai, maka menghasilkan nilai kuat arus sebesar 52,2 miliampere. Oke, anak-anak semua, perhatikan. Dari percobaan yang kita lakukan bersama, dapat kita ketahui dari hasil percobaannya ini, apabila tegangan yang diberikan pada satu rangkaian itu tetap, di sini kita menggunakan 4,5 volt, dan nilai hambatannya makin diperbesar dari percobaan pertama ke percobaan terakhir, nilai hambatannya semakin diperbesar, maka akan menghasilkan nilai kuat arusnya semakin kecil. Di sini kita menggunakan 114 volt, menghasilkan kuat arus 39. Sedangkan di sini kita menggunakan 411 ohm, maka menghasilkan kuat arus yang semakin kecil dari percobaan pertama. Oke, yang kedua, kita gunakan hambatannya yang tetap. Di sini 115 ohm hambatannya, sedangkan beda potensial atau tegangan pada rangkaian kita perbesar terus dari 1 baterai, 2 baterai, 3 baterai hingga 4 baterai. Maka menghasilkan nilai kuat arus yang semakin besar pula. Jadi, kesimpulan dari tabel percobaan yang kita lakukan, semakin besar atau apabila tegangan pada suatu rangkaian diperbesar, maka akan menghasilkan nilai kuat arus yang semakin besar pula. Dan sebaliknya, apabila hambatan yang diberikan pada suatu rangkaian itu makin diperbesar, maka akan menghasilkan nilai kuat arus yang semakin kecil pula. Baik anak-anak semua, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hukum ohm pada hari ini? Oke, jadi Bapak simpulkan semua, jawaban anak-anak sudah betul, Bapak sempurnakan kembali. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang materi hukum ohm. Yang pertama, kuat arus pada suatu rangkaian akan selalu berbanding lurus atau sebanding dengan beda potensial atau tegangannya, dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistansi pada suatu rangkaian tersebut. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, untuk memperkecil resistor atau tahanan pada suatu rangkaian, maka rangkaian tersebut harus disusun secara paralel.
karena dia dibagi. Sedangkan untuk memperbesar resistor, maka rangkaian tersebut harus disusun secara seri karena ditambah. Oke, sekian kesimpulan kita pada hari ini. Untuk memperdalam lagi ilmu anak-anak semua tentang materi hukum Ohm, maka Bapak akan memberikan satu PR. Tolong dibuka buku halaman 75. Lihat contoh, lihat latihan nomor 3. Mohon dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan dari Bapak, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.